Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jinny Liu. Di sini saya akan membahas suatu materi yang bertemakan adab bermain media sosial dalam pandangan Islam, di mana materi tersebut ada di buku Akidah Akhlak kelas 8 semester 2 bab 10. Oh ya teman-teman, sebelum kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas termasuk belajar yang akan kita lakukan saat ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan dipelajari. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan memaparkan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan peta konsep agar kalian itu dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan beberapa hal yang baik. Maksudnya di sini agar kalian itu tahu dan paham materi yang akan dipelajari, serta bisa menerapkan hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Langsung saja kita ke kompetensi inti terlebih dahulu ya. Di kompetensi inti ini memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tampak mata yang itu termasuk kompetensi inti ya, yang ketiga. Lalu kompetensi dasar di materi ini yaitu menerapkan adab bersosial media. Kemudian indikator pencapaian kompetensi di materi ini ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian sosial media, yang kedua menyebutkan macam-macam dan jenis sosial media, yang ketiga mengidentifikasi dampak positif dan negatif sosial media, dan yang terakhir yang keempat menerapkan adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, lalu di sini ada peta konsep ya. Yang pertama yaitu materi pengertian sosial media dengan aktivitas membaca dan menyimpulkan pengertian sosial media dengan literasi informasi. Lalu yang kedua ada materi macam-macam dan jenis sosial media. Diharapkan peserta didik itu dapat menunjukkan macam-macam dan jenis sosial media dengan berkomunikasi. Lalu yang ketiga yaitu ada bersosial media, yang nantinya peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ada bersosial media dengan berpikir kritis. Dan yang terakhir yang keempat yaitu dampak positif dan negatif bersosial media, yang diharapkan peserta didik itu dapat menemukan dampak positif dan negatif bersosial media dengan berpikir kritis. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian sosial media. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, di situ ada websitenya ya. Media secara harfiah berarti alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. McGraw-Hill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan maupun komunitas virtual. Nah, jika media tradisional menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan buletin, dan media broadcast seperti radio dan televisi itu, maka media sosial ini menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Jadi, kesimpulan dari pengertian media sosial ini adalah
Sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi yang meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Nah, blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Lalu, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis media sosial. Andreas M. Kaplan dan Michael Henlein membagi berbagai jenis media sosial ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama ada collaborative project. Collaborative project ini memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna. Misalnya adalah wiki, social bookmark, dan reviews. Beberapa situs jenis wiki mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten. Bentuk lain dari collaborative project adalah social bookmark, yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat kaitan internet atau konten media. Yang kedua yaitu blogs. Blogs merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog, microblog, dan forum. Lalu yang ketiga yaitu content communities. Konten communities ini memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna. Termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PowerPoint presentation. Contohnya video sharing dan desain. Lalu yang keempat yaitu social networking site, yang memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs, dan lain sebagainya. Contoh dari social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google+. Lalu yang kelima yaitu Virtual Game World, yang merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi, yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Contohnya seperti Travian, Three Kingdoms, dan E-Republic. Dan yang terakhir yang keenam yaitu Virtual Social Worlds, memungkinkan para pengguna untuk memilih perilaku secara bebas dan hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya Second Life, Map, dan e-commerce. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif bersosial media. Tapi yang saya bahas pertama ini yaitu dampak positif dari bersosial media. Yang pertama yaitu bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Dengan menggunakan jejaring sosial, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Kelebihan ini bisa kita manfaatkan untuk menambah wawasan, bertukar pipi, mengenal budaya, dan ciri khas daerah masing-masing. Hal ini dapat pula mengasah kemampuan berbahasa seseorang. Misalnya, belajar bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas call atau video call yang disediakan di situs jejaring sosial. Yang kedua yaitu dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di zaman digital seperti sekarang ini. Yang akan belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang ketiga yaitu memperluas jaringan pertemanan. Kita akan menjadi lebih mudah berteman dengan orang lain di seluruh dunia, meski sebagian besar di antaranya belum pernah kita temui secara langsung.
Yang keempat yaitu situs jejaring sosial. Membuat kita menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Misalnya memberi perhatian saat ada teman kita yang ulang tahun, mengomentari foto, video, dan status teman kita, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara langsung. Yang kelima yaitu media pertukaran data. Dengan menggunakan email, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat. Yang keenam yaitu media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan web sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Yang ketujuh yaitu kemudahan memperoleh informasi. Kemudahan untuk memperoleh informasi yang ada di internet itu banyak membantu manusia sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Selain itu, internet juga bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kemudahan bertransaksi dan berbisnis. Dengan kemudahan ini membuat kita tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan karena dapat dilakukan lewat internet. Nah, yang kedua, ini ya, di samping dampak positif, media sosial juga berpengaruh negatif jika tidak digunakan sesuai norma dan aturan yang ada. Di antara dampak negatif dari media sosial antara lain, yang pertama yaitu seseorang yang menghabiskan waktu di depan komputer akan jarang berolahraga, sehingga kecanduan aktivitas ini dapat menimbulkan kondisi fisik yang lemah. Bahkan obesitas dan kerusakan fisik juga sangat mungkin terjadi. Bila menggunakan mouse atau memencet keypad ponsel selama berjam-jam setiap hari, seseorang dapat mengalami cedera tekanan yang berulang-ulang. Penyakit punggung juga merupakan hal yang umum terjadi pada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu duduk di tempat atau di depan meja komputer. Yang kedua yaitu media elektronik seperti komputer, laptop, ataupun handphone juga menghancurkan secara perlahan-lahan kemampuan kita untuk mempelajari kemampuan sosial dan membaca bahasa tubuh. Maksudnya di sini adalah seseorang akan mengalami pengurangan interaksi dengan sesama dalam jumlah menit perharinya, menyebabkan jumlah orang yang tidak dapat diajak berdiskusi mengenai masalah penting menjadi semakin meningkat setiap harinya. Lalu yang ketiga yaitu kejahatan dunia maya atau cybercrime. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula kejahatan. Di dunia internet, kejahatan dikenal dengan nama cybercrime. Kejahatan dunia maya ini juga sangatlah beragam. Yang terakhir yang keempat yaitu situs jejaring sosial akan membuat kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar kita karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan kita menjadi kurang berempati di dunia nyata. Tetapi dalam bersosial media, dampak tersebut tergantung pengguna dan penggunaannya ya teman-teman. Oleh karena itu, media sosial sebaiknya digunakan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi agar silaturahmi tetap terjaga tanpa terhalang waktu dan tempat. Nah, cara untuk meminimalisir penyalahgunaan penggunaan sosial media ini dengan menerapkan pembatasan konten atau saat kita bermain sosial media. Kemudian, ajaran Islam terkait etika bermedia sosial itu sudah ada. Setidaknya terdapat beberapa etika dalam bermedia sosial, yaitu yang pertama adalah tabayun, cek dan dicek. Baik, saya beri waktu untuk membaca ayat Al-Quran beserta artinya.
Baik, yang kedua yaitu menyampaikan informasi dengan benar. Saya beri waktu untuk teman-teman membaca ayat Al-Quran ini beserta artinya. Baik, di sini juga ada adab atau tata cara penggunaan bersosial media. Agar pengguna media sosial ini terhindar dari hal-hal yang negatif, di samping mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada serta memanfaatkan jejaring sosial secara benar dan sesuai dengan norma-norma di masyarakat, kita juga harus pandai memanfaatkan jejaring sosial lebih baik. Misalnya, untuk pelajar dapat memanfaatkan sosial media ini untuk metode pembelajaran online, sehingga belajar tidak monoton dan lebih fun. Serta kita itu perlu belajar menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga kita tidak menjadi orang yang mencandu akan jejaring sosial. Sebaiknya, para pengguna situs jejaring sosial ini tidak harus berhenti total untuk tidak menikmati situs tersebut. Namun, lebih bijak kalau secara perlahan untuk menguranginya, yaitu dengan mengurangi jam bermain sosial media. Yang kedua yaitu membuat grup untuk sarana diskusi pelajaran serta berbagi informasi penting, misalnya dengan memposting link, membuat status atau notes yang berisi tentang suatu informasi yang berguna. Yang ketiga, yang terakhir itu menyalurkan hobi menulis dengan menggunakan sosial media dan memanfaatkan sosial media untuk media penyimpanan data seperti video, MP3, dan foto. Jadi kita harus menggunakan sosial media ini dengan baik dan benar sebagai sarana yang positif. Baik teman-teman, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab dari tempat teman-teman menonton ya. Saya beri waktu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, di sini jika kalian merasa jam bermain sosial media kalian itu lebih banyak daripada jam belajar kalian, kalian harus mengurangi ya jam bermain sosial media kalian. Tetapi kalian ingat juga, kalian harus beristirahat juga. Nah, diharapkan setelah mengetahui dan memahami materi ini, dapat menjadi masukan bagi teman-teman semua dalam penerapan bersosial media. Baiklah, karena materi kali ini sudah selesai, alangkah baiknya kita berdoa agar mendapatkan berkah serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, berdoa dimulai. Selesai, sekian yang dapat saya paparkan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.